Halo Sobat Mager seantero jagat raya. Jumpa lagi dengan Mimin di channel Katanya Film. Mimin doakan, semoga tidak kurang suatu apapun. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film bergenre action. Dengan judul, Extraction. Film yang menceritakan tentang sebuah misi penyelamatan terhadap seorang anak gembong narkoba, dan ternyata si penculik merupakan gangster saingannya. Berikut alur ceritanya. Film bermula dari kejadian 2 hari sebelumnya, terlihat seorang anak lelaki bernama Ovi baru pulang sekolah. Ia dijemput oleh sopir pribadi, dan pulang bersama kedua temannya. Tibalah Ovi di rumah. Ternyata Sanju yang merupakan ajudan bokapnya, sudah menunggunya dari tadi. Sanju marah besar dengan Ovi, karena tidak langsung pulang ke rumah malah main dengan teman-temannya. Malam harinya, ketika Sanju sedang keluar rumah, Ovi pergi ke sebuah kafe bersama temannya. Akan tetapi Ovi malah diajak sebat dulu di pojokan. Ketika baru satu hisapan, datang 2 orang polisi India menghampiri mereka. Kemudian yang terjadi di luar dugaan. Temannya tewas dan Ovi disekap oleh polisi tersebut. Pagi harinya, Sanju menemui bapaknya Ovi di penjara. Dia meminta Sanju untuk membebaskan anaknya. Kalau tidak anak Sanju yang akan jadi taruhannya. Sedangkan di suatu tempat di Australia, seorang bernama Tyler yang merupakan tentara bayaran. Dia tinggal di kampung terpencil di saat tidak mendapat tawaran sebagai tentara bayaran. Ketika Tyler pulang ke rumah, seorang wanita bernama Nick sudah menunggu kedatangannya. Nick menyampaikan ada proyek besar yang harus diselesaikan. Nick menjelaskan misinya yaitu misi penyelamatan seorang anak gangster yang berada di Dhaka, Bangladesh. Tyler menyampaikan ada Gaspar, teman mereka di sana. Tapi ternyata Gaspar sudah pensiun. Setelah menjelaskan secara singkat misi yang akan dilakukan, Nick pergi menggunakan helikopter. Di tempat berbeda, Sanju diantar istrinya ke sebuah bandara. Dia menyewa pesawat untuk terbang ke Dhaka. Mereka berkumpul di sebuah hotel di luar kota Dhaka. Mereka briefing terkait misi yang akan dilaksanakan. Misi mereka akan melakukan penyelamatan terhadap anak bernama Ovi, merupakan anak dari gangster di India. Sedangkan penculiknya merupakan gangster saingannya bernama Amir Asif di Dhaka, Bangladesh. Misi penyelamatan pun dilakukan. Tyler sedang duduk di sebuah pasar sedang mengamati keadaan sekitar. Lalu ada panggilan masuk di handphone. Kemudian mengangkatnya dan berbicara dengan seseorang di ujung telepon. Tyler diarahkan ke sebuah tempat laundry pakaian. Sedangkan Ji mengawasi Tyler dari kejauhan. Dan tiba-tiba, Tyler disekap dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Sampailah Tyler di sebuah rumah. Dengan tangan terikat, beberapa orang bersenjata menjaganya. Mereka meminta uang tebusan. Tyler menolak sebelum melihat Sandra terlebih dahulu. Akhirnya lelaki itu menunjukkan pada Tyler. Kondisi Sandra dalam keadaan baik-baik saja. Tyler mengajak 2 orang dari mereka mengantarnya turun ke bawah untuk mengambil uang. Tyler dibawa keluar ruangan dengan mata tertutup. Namun saat berada di tangga, sebuah peluru sniper menembus kepala salah satu pengiring Tyler. Sedangkan sisanya Tyler yang membantainya sendiri. Kemudian di dalam ruangan para penculik itu, dikejutkan oleh suara pintu digedor cukup keras. Dengan pedenya ketua gerombolan itu mendekati pintu. Tanpa diduga, Tyler kembali masuk ke ruangan dan membantai satu persatu yang ada di sana. Hingga suara tembakan terdengar oleh beberapa anggota gangster yang lain. Namun dari atas gedung, Ji memberondong tanpa ampun. Tyler masih baku hantam dengan kawanan penculik. Tiba-tiba ada bocil menodongkan senjata ke arah Tyler. Tapi Tyler menyuruh bocil itu untuk pergi. Tyler kemudian membuka pintu kamar lalu membuka ikatan serta penutup kepala Ovi. Akhirnya, mereka keluar dari dalam gedung itu. Setelah berada di luar gedung, Tyler meminta Ovi untuk masuk ke bagasi mobil. Supaya tidak terlihat oleh musuh. Scene kemudian berpindah di atas gedung. Tampak Amir, pimpinan gangster beserta anak buahnya, sedang melakukan interogasi kepada beberapa anak-anak, yang dituduh sudah mencuri. Salah satu anak buah Amir memilih anak secara random, lalu melemparkannya dari atas gedung. Dikarenakan tidak ada satupun yang mengaku. Namun ketika seorang anak mau dilemparkan lagi, anak yang lain bernama Farhad mencoba menghentikannya. Dia mengaku mengetahui siapa pencurinya itu. Ternyata pencurinya adalah anak yang dilempar sebelumnya tadi. Amir senang melihat Farhad, untuk menguji kejujuran Farhad. Maka Amir memintanya supaya memotong jari tangan. Amir memberikan sebilah pisau kepada Farhad. Tapi beruntung sekali, tanpa diketahui datangnya dari mana, seorang kolonel menghadap ke Amir. Dan memberikan laporan kalau anak yang diculiknya telah kabur. Amir meminta kolonel untuk melockdown seluruh kota. Dengan berat hati kolonel tersebut melaksanakannya. Singkat cerita, Tyler tiba di sebuah pinggiran hutan. Berencana menuju ke kapal tempat penjemputan mereka. Ovi keluar dari dalam bagasi. Kemudian Tyler memberikan celana taktis supaya Ovi lebih leluasa berlari. Tyler juga berganti pakaian dan mengenakan rompi anti peluru. Begitu juga dengan Ovi, lalu Tyler memverifikasi identitas Ovi untuk diserahkan ke operator. Mereka melanjutkan pelarian ke titik temu. Sebuah kapal sudah menunggu mereka. Jose dan Tiago sudah standby di atas kapal.
Sedangkan jarak Tyler ke lokasi penjemputan sekitar 1,6 km. Di ruang operator, Nick dan tim yang lain sudah menerima bukti dari Tyler. Mereka meminta supaya anggota gangster office senior mengirimkan uang tebusan anaknya itu. Sedangkan di lokasi penjemputan, sudah ada Ji yang memonitor dari jarak jauh kondisi kapal. Tiago dan Jose mendengar suara berisik dari dalam dek kapal. Mereka bergegas untuk mengeceknya. Dan ketika mereka sedang melakukan pengecekan mesin, tiba-tiba di tempat yang berbeda, setelah Amir mendapatkan kabar tentang kaburnya Sandra mereka. Dan juga update terbaru tentang lokasi Sandra sudah ditemukan, Amir beranjak pergi dari pasar. Sebelum dia pergi, dia tertarik pada keberanian Farhad, dan meminta anak buahnya memberikan senjata pada Farhad. Kemudian Amir beserta rombongan meninggalkan Farhad di pasar. Di dalam hutan, Tyler dan Ovi masih bergerak menuju ke kapal sekitar 5 menit lagi tiba di lokasi. Namun transaksi juga belum berhasil. Uang tebusan yang dijanjikan tidak kunjung ditransfer. Nick coba menghubungi Tiago tapi sudah tidak ada jawaban. Kemudian menghubungi Ji, sebelum Ji menjawab di saluran radio, seseorang menembak Ji dari kejauhan. Akhirnya Ji tewas di tempat. Selain orang tidak dikenal tersebut, rombongan polisi datang menghampiri kapal yang bersandar di pinggir sungai. Posisi Tyler berjarak 100 meter dari orang tak dikenal itu. Tyler meminta Ovi segera berlari dari kejaran orang tak dikenal. Sedangkan polisi menggeledah kapal lalu meminta bantuan udara untuk menyusuri hutan. Tyler dan Ovi terus berlari mencari tempat berlindung. Dan ternyata orang tak dikenal itu adalah Sanju. Sanju berencana mengambil Ovi dari tangan Tyler, sehingga dia tidak perlu membayar Tyler dan timnya. Dari balik persembunyian Tyler melempar granat ke arah Sanju. Lalu mereka kembali melarikan diri dari kejaran Sanju. Mereka kembali ke tempat mobil diparkir, dan kabur menggunakan mobil. Tapi justru mobil polisi menghadang mobil Tyler. Dan dari arah samping, Sanju memberondong tembakan ke mobil Tyler. Sanju merampas mobil polisi dan mengejarnya dari belakang. Aksi kejar-kejaran berlangsung epik. Ovi meminta untuk ikut bersama Sanju. Dia menjelaskan, kalau Sanju itu bekerja dengan ayahnya. Tapi Tyler menolaknya, dengan alasan, Sanju sudah bekerja sama dengan musuh. Tiba-tiba, dari arah depan mobil polisi menghadang pergerakan mobil Tyler. Tyler memundurkan mobilnya hingga membentur mobil polisi yang dikendarai Sanju. Membuat Sanju terluka parah. Tyler dan Ovi kabur ke lantai atas sebuah apartemen. Rombongan polisi kembali mengejarnya. Sampai di lantai atas, Ovi hampir ditangkap oleh polisi. Tapi berhasil diselamatkan oleh Tyler. Mereka naik ke rooftop dan melompati gedung sebelahnya. Tanpa diduga-duga saat Tyler sedang turun tangga, Sanju menyerang dengan brutal hingga membuat Sanju dan Tyler terhempas jatuh ke jalan raya. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka masih baku hantam. Namun tiba-tiba, Sanju mencari pistol di bawah mobil. Dia kemudian mencari Ovi yang sudah ditangkap oleh polisi. Dan Sanju menghabisi satu persatu polisi tersebut. Akan tetapi, saat Sanju hendak membawa pergi Ovi, tiba-tiba tubuh Sanju terpental. Dari dalam mobil Tyler membuka pintu dan mengajak Ovi supaya masuk ke dalam. Akan tetapi saat mobil baru berjalan beberapa meter, Tyler meminta Ovi untuk melompat keluar mobil. Dalam hitungan ketiga mereka melompat bersamaan. Dan mobil oleng hingga meledak seketika. Sedangkan Sanju mengambil walkie-talkie milik polisi yang sedang terluka. Ketika malam mulai tiba, kolonel melaporkan kondisi terupdate kepada Amir. Kalau mereka masih hidup dan satu orang terluka parah. Tyler dan Ovi bermalam di sebuah kantor yang kosong. Sambil beristirahat sejenak, serta mengobati luka di tangan Tyler. Ovi membantu membalut luka Tyler dengan perban. Kemudian Tyler menghubungi Nick untuk menanyakan kejelasan pembayaran mereka. Tapi sepertinya mereka ditipu oleh Ovi senior. Harapan satu-satunya Tyler hanyalah Ovi. Ovi menganggap Tyler sama saja dengan ayahnya. Karena sama-sama memandangnya sebagai barang. Di tempat yang terpisah, Sanju mencari tempat penginapan. Dia beristirahat di sebuah hotel melati. Dengan luka cukup parah. Batang hidungnya patah. Kemudian, Sanju menelpon istri dan anaknya. Dia berpesan pada istrinya, jika dalam beberapa hari dia tidak pulang. Dia meminta istrinya supaya pergi jauh dan membawa uangnya. Nick kembali menelpon Tyler, akan menjemput mereka di timur jembatan. Tyler membangunkan Ovi yang masih terlelap. Mereka kemudian mencuri sebuah mobil. Saat mobil baru mau berjalan, tiba-tiba si bocil menghadang mereka. Beruntung Tyler berhasil menjatuhkan bocil dari atas motor dan merebut senjatanya. Tidak disangka, Farhad dan ketiga temannya datang membantu bocil. Farhad bertubi-tubi melepaskan tembakan. Tyler melemparkan bom asap, kemudian menghajar Farhad dan teman-temannya. Ketika mendapat kesempatan melarikan diri, Tyler mengajak Ovi untuk kabur. Dan mereka masuk ke dalam gat yang sangat bau. Mungkin paling bau sedunia.
Tyler menghubungi Nick agar meminta bantuan pada Gaspar. Akhirnya seorang lelaki bernama Gaspar itu menuju tempat persembunyian Tyler dan Ovi yang terjebak di dalam gat. Gaspar menyelamatkan mereka dan mengajak mereka pergi ke sebuah rumah. Sesampainya Tyler dan Ovi di rumah Gaspar, setelah Tyler membersihkan darah bekas luka-luka di tubuhnya, Tyler akan pergi menyelamatkan diri, melewati sebuah jembatan, satu-satunya jembatan penghubung kota itu. Di tempat yang berbeda, Amir akan makan malam bersama selir-selirnya. Akan tetapi, anak buah Amir membawa Farhad untuk menemuinya. Farhad datang membawa sebuah bungkusan kecil, dan ternyata isinya adalah potongan jari Farhad. Sebagai bentuk hadiah kepada Amir, Amir justru memberikan nasihat untuk Farhad, supaya menyimpan jari yang lain, agar bisa memegang senjata. Sedangkan di rumah Gaspar, Tyler meminta Ovi untuk beristirahat. Dari balik jendela, terlihat Gaspar baru datang, di mana sebelumnya dia berpamitan pergi menjenguk istrinya. Setelah masuk ke rumah, Gaspar memberi saran pada Tyler untuk membunuh Ovi, karena kalau tetap membawa Ovi percuma saja. Sama halnya dengan misi bunuh diri. Tyler menolak saran Gaspar, namun, Gaspar tetap pada keinginannya. Kalau Tyler tidak sanggup membunuhnya, maka Gaspar yang akan membunuh. Tyler mencegah niat Gaspar. Baku hantam tidak dapat dielakkan. Saat Gaspar akan menghunuskan pisaunya, tak disangka, Ovi melepaskan tembakan mengenai tepat di jantung Gaspar. Dan Gaspar terkapar di tempat duduk. Kemudian Tyler meminta bantuan Sanju, agar bisa bekerja sama untuk menyelamatkan Ovi. Keesokan harinya, sesuai lokasi yang sudah disepakati, Tyler dan Ovi menunggu kedatangan Sanju. Selang beberapa saat kemudian, Sanju menghampiri mereka. Rencananya Sanju akan membawa Ovi melewati jembatan dengan akses tertutup. Jembatan itu dijaga ketat oleh petugas keamanan. Sedangkan Tyler akan membuka jalan. Dia kemudian berada di atas gedung, lalu melemparkan beberapa granat lontar ke arah mobil polisi yang terparkir di sana, serta menembaki polisi juga tentara, untuk mengalihkan perhatian, sekaligus membuka jalan bagi Sanju dan Ovi. Namun tiba-tiba, Tyler berhasil lolos dari serangan RPG milik militer. Sedangkan mobil yang dikendarai Sanju dan Ovi tidak bisa bergerak sama sekali dikarenakan jalanan macet akibat dari pemeriksaan ketat yang dilakukan militer. Dengan terpaksa Sanju mengajak Ovi turun dari mobil dan mencoba menerobos pemeriksaan. Dari tempat yang berbeda, dengan menggunakan teropong Amir mengamati kejadian tersebut dari kejauhan dari rooftop rumahnya. Beserta kolonel dan beberapa anak buah Amir, terlihat asap membumbung tinggi berasal dari beberapa ledakan yang terjadi. Tyler sendiri masih berjibaku menyelamatkan diri. Baku tembak kembali terjadi antara Tyler dan pasukan bersenjata Bangladesh. Sedangkan di seberang jembatan bala bantuan datang. Rombongan Nick sedang mengarah ke lokasi Tyler. Namun, sesuatu hal terjadi pada Sanju. Penyamarannya terbongkar ketika seorang tentara mencurigai gerak-gerik Sanju. Tentara itu menghentikan Sanju dan Ovi, memerintahkan untuk membuka topi yang menutup kepala Ovi. Sanju sudah bersiap siaga, senjata sudah dipersiapkan di balik kainnya. Ketika Ovi membuka topi, tentara itu mencocokkannya dengan sketsa wajah yang dimilikinya. Namun, dengan cekatan Sanju melepaskan tembakan ke arah beberapa tentara. Suasana menjadi tidak kondusif. Mengetahui hal itu, kolonel mengerahkan pasukan elitnya untuk membantu. Si kolonel pergi kemudian meminta anak buahnya untuk mengambil senjatanya. Selang beberapa saat kemudian, sebuah helikopter berisi satu skuad pasukan khusus menyerang Sanju. Sanju meminta Ovi untuk bersembunyi di balik mobil, dan pasukan khusus itu bertubi-tubi melepaskan tembakan dari atas helikopter. Sedangkan di pangkal jembatan, Tyler masih disibukkan dengan serangan militer. Dari saluran walkie-talkie, Sanju meminta bantuan Tyler, supaya cepat pergi ke jembatan. Tapi tidak disangka sebuah mobil dengan senapan mesin menyerang Tyler dengan brutal. Tyler berlindung di dalam gedung. Kemudian Tyler mengendap-endap ke arah belakang mobil itu, lalu memasukkan beberapa granat dari celah lubang. Dan di saat yang bersamaan, rombongan Nick juga tiba di ujung jembatan lainnya. Terlihat Nick sedang memanggul RPG di bahunya, siap meledakkan helikopter yang berisi pasukan khusus. Sanju terkejut ketika melihat helikopter meledak dengan tiba-tiba. Begitu juga dengan Amir, dirinya terus mengawasi dari kejauhan. Perasaan cemas menyelimuti dirinya. Di pangkal jembatan, Tyler terus merangsek menuju ke posisi Sanju saat ini. Satu persatu Tyler melumpuhkan para tentara. Sanju juga masih bergulat dengan pasukan khusus yang tersisa. Dan Ovi sendiri terus bersembunyi dari kejaran militer. Ketika Sanju sedang menghindari kejaran pasukan elit, tiba-tiba sebuah peluru tajam tidak tahu arahnya dari mana menembus kepala Sanju. Dan Sanju tewas seketika. Kemudian terlihat satu helikopter sedang mengudara. Rencananya akan mengevakuasi yang terjebak di sana. Namun, dari tempat persembunyiannya, sniper melepaskan tembakan ke arah helikopter dan mengenai kopilot. Dan meninggal seketika. Sedangkan pilot yang selamat menerbangkan helikopter kembali mencari lokasi pendaratan yang lebih aman.
Satu persatu rombongan Nick dibantai oleh sniper yang tak lain adalah si kolonel. Sniper juga mengintai pergerakan Tyler, sedang mencari momen yang tepat. Nick tidak kalah pintar, mengetahui atas serangan dari sniper, dia juga mengeluarkan senapannya, meneropong menggunakan skop 8 kali, tapi belum menemukan di mana persembunyian si kolonel. Sedangkan Ovi terus menghindar kejaran militer. Setelah melihat Sanju sudah tidak bernyawa, dia bersembunyi di kolong mobil. Begitu juga dengan Tyler masih berjibaku dengan militer tersebut. Namun secara mengejutkan, tembakan si kolonel tepat mengenai bahu Tyler. Tyler langsung tersungkur tidak berdaya. Di saat bersamaan, Nick melepaskan tembakan. Pelurunya tepat mendarat di kepala si kolonel. Langsung meninggal di tempat saat itu juga. Tyler masih terduduk dengan nyawa di ujung tanduk. Ketika ajal sudah semakin di depan mata, bayangan anaknya kembali melintas di ingatannya. Ovi datang menghampiri Tyler dan memberikan semangat agar Tyler tetap bertahan hidup. Tyler melihat ada helikopter yang mendekat ke arah mereka. Helikopter bantuan semakin mendekat untuk melakukan evakuasi. Tyler meminta Ovi untuk lari ke lokasi pendaratan helikopter. Dengan berat hati, Ovi mengikuti perintah Tyler. Di ujung jembatan, Nick sudah menunggu bersama temannya, sekarang Ovi berada dalam lindungan Nick. Dengan nyawa yang tersisa, Tyler bangkit dan kembali bertempur guna menghadang pengejaran militer Bangladesh. Tyler berhasil membunuhnya satu persatu. Dia membalikkan badan dan berjalan menuju ke arah rombongan Nick. Tapi tiba-tiba, sebuah peluru menembus lehernya, hingga darah mengucur deras. Ternyata peluru itu berasal dari senapan Farhad. Akhirnya apa yang dicita-citakan Farhad selama ini menjadi kenyataan. Keinginannya membunuh Tyler terkabulkan. Ovi tidak menyangka dengan kejadian itu. Dia berlari menghampiri Tyler. Beruntung Nick berhasil menahannya. Tubuh Tyler disandarkan pada besi di pinggir jembatan. Di saat kondisinya semakin kritis, bayangan anaknya semakin jelas terlihat. Bersamaan tubuhnya terjatuh ke dasar sungai. Ovi sangat terpukul sekali, karena Tyler yang sudah berjasa menyelamatkan nyawanya. Nick dan Ovi masuk ke dalam helikopter. Kemudian mereka terbang pergi meninggalkan lokasi pertempuran. Di dalam helikopter terlihat Ovi masih dirundung kesedihan yang mendalam. Dari kejauhan, Amir masih memantau kondisi yang terjadi di atas jembatan. Dia juga melihat helikopter rombongan Nick berhasil membawa kabur Ovi. Dari atas jembatan terlihat Farhad mengamati sungai tempat Tyler terjatuh. 8 bulan kemudian, setelah pasca penyerangan di atas jembatan, memperlihatkan suasana sekolah Ovi. Kemudian scene berpindah di sebuah kolam renang. Ovi terus berjalan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Di tempat yang berbeda, Amir sedang menyaksikan sebuah pesta karnaval. Lalu dia beranjak pergi ke toilet, tapi tanpa pengawalan seorang pun. Ketika Amir sedang melepaskan hajatnya, tiba-tiba Nick sudah berdiri di sampingnya. Amir tampak terkejut dengan kedatangan Nick. Tanpa sepatah kata pun, Nick menodongkan pistol ke wajah Amir. Dan, Amir tersungkur ke lantai dan meregang nyawa. Nick meninggalkan mayat Amir tanpa diketahui oleh siapapun. Scene kembali berpindah di kolam renang. Ovi kemudian terjun bebas dari ketinggian, dan tenggelam ke dasar kolam. Selang beberapa saat kemudian, Ovi muncul ke permukaan. Namun di pinggir kolam renang, berdiri seseorang lelaki tidak begitu jelas terlihat. Tidak diketahui siapakah sosok lelaki itu. Dan film pun berakhir. Itu dia alur cerita film Extraction. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen, supaya Mimin semakin semangat buat ceritain film lainnya. Bye-bye.